Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali dengan video akan membahas tentang Lu Tengah. Ya, bukan membahas sebenarnya, tapi membacakan sebuah tulisan yang berjudul Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Lu Tengah. Ini ditulis oleh Sunarwan Sulaiman, Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Oke, di sini kita akan bacakan hasil dan pembahasan. Ya, ini akan terbagi dua videonya, untuk video hasil di sini dan pembahasan nanti di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Kabupaten Lu telah terjadi dinamika masyarakat, yakni masyarakat berusaha mendinamikakan lembaga-lembaga politik di wilayah induk Belopa. Tuntutannya adalah berkeinginan membentuk Kabupaten Lu Tengah di Walendrang dan Lamasih. Tokoh masyarakat sebagian utara di wilayah Lu merespon dengan bentuk sikap, perbuatan, dan pemikiran untuk memenuhi keinginan masyarakat. Tuntutan pemekaran Kabupaten Lu Tengah diawali setelah terbentuknya Kota Palopo. Kabupaten Lu mempunyai wilayah yang sangat unik. Uniknya adalah wilayahnya terdapat Kota Palopo di wilayah Kabupaten Lu, sehingga wilayah Kabupaten Lu sebelah utara terpisah dari kota induk Belopa. Beberapa latar belakang penelitian pemekaran daerah yang sering menjadi awal pembentukan suatu daerah, yaitu untuk mengatasi rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, terkhususnya pada kabupaten yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan, baik administrasi maupun pembangunan. Kabupaten Lu bagian utara mengalami kurang lebih sama dengan beberapa permasalahan di daerah lain. Wilayah ini jauh dari ibu kota induk. Ketika itu daerah Walendrang dan Lamasih tidak memenuhi syarat yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah pada pasal 8 bagian B. Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 kecamatan. Oleh sebab itu, bupati yang menjabat tahun 2006 sampai 2010 yaitu Basmin Matayang dan DPRD Kabupaten Lu mengeluarkan Peraturan Daerah Lu Nomor 1 dan Nomor 2 tentang pembentukan Kecamatan Belopa Utara. Berdasarkan peraturan tersebut, tokoh masyarakat Walmas melakukan pembentukan pengurus forum bersama percepatan pemekaran kecamatan FBP2K bersama tokoh masyarakat Walmas. Setelah terbentuknya 6 kecamatan, yaitu Walendrang, Walendrang Barat, Walendrang Utara, Walendrang Timur, Lamasih Timur, dan Lamasih, tokoh politik lokal Walendrang Lamasih mengadakan deklarasi pembentukan Lu Tengah dan menghapus pengurus forum bersama percepatan pemekaran kecamatan. Mengundang tokoh-tokoh masyarakat, baik camat, lurah, dan kepala desa untuk menghadiri rapat di aula pertemuan SMP Negeri 2 Lamasih pada tanggal 27 Mei 2006. Agenda dalam rapat tersebut: pertama, laporan pertanggungjawaban forum; kedua, pembubaran forum Walmas; ketiga, deklarasi Kabupaten Lu Tengah; keempat, pembentukan forum Kabupaten Lu Tengah. Ketika pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan aspirasi masyarakat yang ingin dijadikan daerah otonomi baru, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan yang lambat mengeluarkan surat rekomendasi, proses dan dinamika politik pun terjadi di saat itu, di mana konflik kepentingan terjadi antara pro dan kontra terhadap proses DOB di Kabupaten Lu. Dimaksud penulis adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Lu mengeluarkan pernyataan melalui media di koran Kota Palopo bahwa daerah Lu bagian utara seharusnya bergabung ke Kota Palopo supaya Walendrang dan Lamasih berkembang dan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian Badan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan terkait calon daerah otonomi baru Kabupaten Lu Tengah adalah potensi daerah, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya belum dapat memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini yang dimaksud oleh kontra terhadap proses pemekaran Lu Tengah. Ibu Hafidah Raub selaku mantan anggota DPRD Kabupaten Lu menganggap bahwa daerah Walmas belum dapat dimekarkan dan harus bergabung ke Kota Palopo karena alasan potensi Walmas tidak sesuai persyaratan terhadap hasil kajian BPS Provinsi. Dia menganggap jika Walmas bergabung ke Kota Palopo, Walmas akan berkembang dan kedepannya dapat dijadikan daerah otonomi baru, serta dapat memenuhi syarat-syarat BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Pihak pro adalah tokoh-tokoh politik yang tergabung dalam forum pembentukan Kabupaten Lu Tengah tidak menyetujui usulan pernyataan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Lu. Mereka tetap memfokuskan Walmas menjadi Kabupaten Lu Tengah. Alasannya adalah Walmas merupakan daerah yang unik karena terdapat Kota Palopo yang memisahkan Walmas dengan daerah induk dan rendahnya rentang kendali pemerintah, pembangunan, dan pelayanan yang tidak optimal.
Pihak DPRD Provinsi menambah dinamika yang ada dalam proses pembentukan Luhut Tengah. Dinamikanya adalah legislatif telah menyetujui pembentukan Kabupaten Luhut Tengah, sedangkan pihak gubernur lambat mengeluarkan keputusan atau rekomendasi calon daerah otonomi baru Luhut Tengah. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses pembentukan Kabupaten Luhut Tengah oleh aktor pengusung diantara lain: 1. Penjaringan aspirasi masyarakat atau dukungan dari berbagai elemen. 2. Pembentukan tim penyusunan naskah kajian persyaratan teknis yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Luwu nomor 466/Romawi 7/2007. 3. Sosialisasi rencana pembentukan daerah otonomi baru. 4. Penyusunan laporan akhir pengkajian persyaratan teknis pembentukan calon Kabupaten Luhut Tengah. 5. Penerapan keputusan DPRD Kabupaten Luwu. 6. Penetapan keputusan Bupati Luwu. 7. Penyampaian aspirasi masyarakat atau proposal usul pembentukan calon Kabupaten Luhut Tengah kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui surat pengantar Bupati Luwu nomor 100/676/Tapem/2007 tanggal 27 Desember 2007. Asistensi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selanjutnya menyampaikan permohonan peninjauan wilayah pemekaran atau calon Kabupaten Luhut Tengah kepada pimpinan DPR RI dalam hal ini Komisi 2 berdasarkan surat Bupati Luwu 100/709/Tapem/2008 tanggal 23 Oktober 2008. Permohonan rekomendasi persetujuan pembentukan Kabupaten Luhut Tengah kepada Gubernur Sulawesi Selatan sesuai surat Bupati Luwu nomor 100/82/Pem Umum -2008 tanggal 23 Desember 2008 dan surat usulan Bupati Luwu nomor 100/656/Pem Umum -9 Romawi 9/2010 tanggal 15 September 2010 tentang asal usul pembentukan calon Kabupaten Luhut Tengah. Adapun kegiatan dan evaluasi pencapaian perjuangan pembentukan Kabupaten Luhut Tengah di pemerintah pusat sebagai berikut. 1. Pendaftaran dan pengajuan dokumen usulan pembentukan Kabupaten Luhut Tengah di Otda Depdagri kajian sesuai PP 129 pada tanggal 18 bulan 3 2008. 2. Pendaftaran dan pengajuan dokumen usulan pembentukan Kabupaten Luhut Tengah di Sekretariat Komisi 2 DPR RI pada tanggal 19 bulan 3 tahun 2008. 3. Penyerahan kembali usulan pembentukan Kabupaten Luhut Tengah ke Otda Departemen Depdagri Juli pada tahun 2008. 4. Penyerahan kembali dokumen usulan pembentukan Kabupaten Luhut Tengah ke Sekretariat Komisi 2 DPR RI. 5. Pengajuan permohonan untuk audiensi ke DPR RI. 6. Audiensi masyarakat Luhut Tengah dengan anggota DPR RI. 7. Audiensi Komite Percepatan Kabupaten Luhut Tengah di Hotel Grand Menteng, Jakarta pada tanggal 11 bulan 10 tahun 2008. 8. Administrasi dinyatakan lengkap oleh Sekretariat Komisi 2 DPR RI. 9. Pengumpulan tanda tangan anggota DPR RI minimal 13 orang. 10. Penjadwalan kunker dan pelaksanaan kunker tim Komisi 2 DPR RI. 11. Pengajuan ke pimpinan DPR RI untuk dibahas dalam rapat DPR RI. 12. Diserahkan ke Balek untuk harmonisasi RUU atau penyesuaian data dengan PP 78. 13. Diserahkan ke Bamus untuk penetapan sidang paripurna. 14. Paripurna DPR RI dimasukkan sebagai usulan untuk diajukan sebagai inisiatif DPR RI. 15. Penyampaian kembali RUU dari Balek DPR RI ke pimpinan. 16. Pengajuan pimpinan DPR RI sebagai RUU inisiatif DPR RI ke Presiden untuk mendapatkan Ampres. 17. Supres Kemendagri, Menkumham, Mensosnek untuk membahas dengan DPR RI dalam perjuangan. 18. Pembahasan di DPR dan pembentukan Panja Raker dengan PDP, Raker dengan Mendagri, Menkumham dan Mensosnek, pembentukan tim perumus dan sinkronisasi sementara dalam perjuangan. 19. Raker DPR RI, Mendagri, Menkumham, Mensosnek untuk pengambilan keputusan RUU tingkat 1 dalam perjuangan. Dan terakhir 20. Paripurna DPR RI dalam perjuangan. Ketika keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan berdasarkan hasil daerah dari BPS Provinsi bahwa pembentukan Luhut Tengah tidak memenuhi persyaratan pemekaran daerah, yaitu potensi daerah, ekonomi, sarana dan prasarana, dan pelayanan politik masih kurang. Pro kontra pun muncul, menambah dinamika yang ada baik di level pemerintah Kabupaten Luwu maupun di kalangan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Walendrang Lamasi. Pro kontra terhadap solusi yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah politik ini berbeda satu sama lain, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Hal ini tidak dipungkiri bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sama untuk kesejahteraan masyarakat terkait pembentukan Luhut Tengah, sehingga setiap aktor berusaha untuk mengusahakan tercapainya kepentingan mereka. Kelompok yang memberikan solusi terkait masalah pemekaran daerah adalah salah satunya DPRD Kabupaten Luwu. Anggota DPRD Kabupaten Luwu menuliskan pernyataannya dalam koran di Kota Palopo bahwa
Kecamatan Walendrang sampai Lamasi yang mau dijadikan DOB seharusnya bergabung di Kota Palopo. Alasannya adalah potensi daerah Walmas kurang memenuhi persyaratan dari BPS provinsi seperti infrastruktur, perekonomian, perbankan, dan sebagainya. Jika Walmas bergabung ke Kota Palopo, kedepannya masyarakat Walmas akan sejahtera dan memungkinkan akan membentuk kabupaten baru setelah mengalami kesejahteraan. Di pihak tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum pembentukan Kabupaten Luwu Tengah tidak menyetujui usulan yang tersirat dari apa yang diungkapkan. Mereka tetap mengusulkan pembentukan daerah dengan alasan adalah rendahnya rentang kendali pemerintah, pembangunan dan pelayanan yang tidak optimal. Ya, oke, demikianlah hasil dari ini, baru hasil penelitiannya, belum kita bahas tentang pembahasan ya, karena ini terbagi dua, hasil dan pembahasan. Ya ini ya saya mau jelaskan tapi sudah terlalu panjang saya bacakan dan ya mungkin sudah jelas semuanya. Jadi silakan didengarkan dengan sesama baik-baik apa yang dituturkan dalam tulisan dari Sunarwan Sulaiman ini. Dan kebetulan saya kenal dengan penulis ini, Sunarwan Sulaiman. Dia teman saya. Ya saya punya teman namanya Sunarwan Sulaiman, dia juga penulis, dan ini sesuai dengan namanya dan sesuai juga dengan jurusannya. Apakah ini benar-benar Sunarwan yang saya maksud atau bukan ya? Oke, jadi semoga ya dinamika pembentukan atau pemekaran Kabupaten Luwu Tengah ini bisa segera ya terselesaikan. Ya maksudnya bisa dengan cepat semua pihak bersatu untuk membentuk sebuah daerah, yaitu Kabupaten Luwu Tengah. Semoga saja terjadi. Dan kita lanjut ke part 2, yaitu pembahasan. Terima kasih. Demikianlah video ini, semoga bisa memberi manfaat dan memberi motivasi kepada kita semua. Ya, semoga Luwu Tengah bisa terbentuk secepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.